Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai kajian ini dengan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang menanggung beban hidup anak yatim. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ceritakan tentang kisah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua kaum muslimin. Dan urutan khalifah itu menurut kesepakatan para ulama adalah orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Artinya Umar bin Khattab itu adalah orang mulia kedua setelah Nabi dan Rasul. Nabi, Rasul, kemudian manusia yang mulia setelahnya adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Dan Abdullah bin Umar ini, beliau ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, karena sistem kepemimpinan zaman dulu itu kan modelnya khalifah. Umar berwasiat, nanti pemimpin kaum muslimin setelahku adalah fulan, dan jadikanlah Abdullah ibnu Umar ini sebagai orang yang dimintai pendapatnya. Nggak boleh masuk Dewan Syuro, namun tidak boleh untuk dipilih. Dan Abdullah ibnu Umar adalah salah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nah, kemarin kita kisahkan Abdullah ibnu Umar suatu ketika ada anak yatim yang ditunggu-tunggu ternyata tidak kunjung juga tiba. Akhirnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, singkat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu akhirnya nunggu nggak datang, dia sudah makan duluan. Setelah makanan habis baru anak yatim tadi datang. Akhirnya Ibnu Umar mengganti makanan tersebut dengan makanan yang semisal. Ini saking semangatnya untuk menghormati, menyantuni, menyamakan anaknya dengan memperlakukan anak yatim itu sebagaimana ia memperlakukan anaknya sendiri. Maka tidak heran sekelas Abdullah ibnu Umar, beliau benar-benar paham akan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dalam surat Al-Insan ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang begitu mencintai hartanya. Namun, walaupun mereka begitu mencintai hartanya, mereka tidak lupa untuk berbuat baik kepada orang lain, memberi makan orang lain, menyantuni orang lain. Itu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding dirinya sendiri. Jika kita pikir ketika kita memberi makan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, jika di logika kita ini rugi.
Karena apa? Jatah makan kita berkurang. Tapi kenapa kok kita dapati orang yang sering berbuat baik, orang yang mudah sedekah, orang yang ringan tangan untuk membantu orang lain, kita dapati orang tersebut itu hidupnya bahagia, berbanding terbalik dengan orang yang pelit, medit, cetil. Biasanya hidupnya itu gak lama. Jadi Bapak Ibu kalau pengen hidupnya lama, umurnya panjang, jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Pertama kalau jadi orang ilmu itu yang jelas tonggo boten senang. Jangankan tonggo senang, dia sendiri itu juga tidak senang dengan dirinya. Nah, buktinya apa? Namanya orang kalau punya duit itu kan harusnya dia bisa menikmati makanan dengan apa? Tenang, aman, damai. Mau makan ini bisa beli. Terkadang karena sakingnya pelit orang kepada orang lain sampai kepada dirinya itu pelit. Beli pakaian yang bagus ya bisa. Akhirnya dipakai apa? Pakaian yang apa? Bolong-bolong. Ya kan? Dia kepada diri sendiri itu pelit gitu loh. Ini saking cintanya kepada Allah, mau untuk ubah dia apa? Paling tinggal seorang bolong. Tapi berbeda dengan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka syarat amal ibadah kita diterima, salah satu syaratnya, begitu juga agar kita ini masuk surga, itu adalah kita mengedepankan cinta Allah, itu yang pertama. Kemudian setelahnya cinta Rasul, kemudian setelahnya baru cinta kepada kaum muslimin, khususnya kepada keluarga. Karena kalau orang tidak mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya, nggak mungkin bisa berbuat baik kepada orang lain, terlebih lagi anak yatim. Kita katakan kemarin anak yatim itu untungnya nopo, nggak ada untungnya. Kalau dia pengen dapat timbal balik, siapa yang mau berbuat baik kepada kita? Anak yatim bapaknya sudah meninggal, ibunya belum tentu kaya gitu. Beda dengan zaman sekarang. Jayanti istilahnya. Apa yang Jayanti? Nama Pak? Ada yang tahu Jayanti? Jayanti itu nama janda cantik ditinggal mati. Paham? Jayanti ya, ada yang kurang. Jayanti janda kaya raya cantik ditinggal mati. Itu beda. Nikahin ibunya bisa. Atau enggak, kalau ibunya nggak mau dinikahin, dia akan dapat timbal baliknya. Oh, kamu sudah baik kepada anak saya, ini tak kasih. Tapi secara umum namanya orang ketika ayahnya sudah meninggal, ya dia tidak akan mendapatkan timbal balik dari anak tadi. Maka ketika seseorang dia bisa berbuat baik kepada orang lain saja, itu sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana seseorang yang bisa berbuat baik kepada anak-anak yatim yang secara nalar logika nggak ada manfaatnya gitu loh. Kita berbuat baik kepada mereka nggak ada manfaatnya. Apa yang mau kita harapkan? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang suka memberi makan, menyantuni anak yatim adalah orang-orang, salah satu ciri orang yang pasti masuk surga. Dan suatu ketika ada sebuah kisah tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kisahnya sudah pernah kita kisahkan pada pembahasan tentang kasih sayang kepada anak, kepada kerabat, kepada anggota keluarga. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha sedang duduk santai bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang wanita bersama dua anaknya. Masih ingat Bapak Ibu sekalian kisahnya? Nah, ketika itu Aisyah sedang bersama Aisyah itu ada 3 butir kurma. Nah, Aisyah itu lihat,
dia tuh ini kasihan. Akhirnya 3 butir kurma itu dipotek-potek. Setiap orang itu dikasih satu. Kan anaknya 2. Perempuan tadi bawa 2 anak. Anaknya masing-masing 1, ibunya dapat 1. Kemudian ketika anaknya sudah dimakan kurmanya, ibunya itu mau makan bagiannya. Nah, ketika mau dimakan, tiba-tiba sang anak itu melihatin. Nah, sebagai orang tua, saya mau tanya, sebagai orang tua, ketika kita mau makan, padahal makanan yang paling kita suka, kemudian anak kita ngeliatin kita, apa yang akan kita lakukan? Kasih anaknya. Kasih anaknya langsung. Tadi kurma tadi 1 dipotek jadi 2. Tahu dipotek ya? Tahu. Dipotong jadi 2, dibagi jadi 2. Anaknya 1,5. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala ini luar biasa anaknya. Nah, ketika seperti itu saja, orang tua, seorang seorang ibu yang dia mengasihani seorang anaknya itu anak perempuannya. Karena waktu itu konteksnya kan kalau punya 2 anak, jaminan masuk surga. Ketika kita bisa sabar mendidiknya dan lain sebagainya, itu saja bisa dapat jaminan masuk surga. Lantas bagaimana ketika misalnya ada orang yang anak tersebut itu bukan siapa-siapanya, atau misalnya anak tersebut itu adalah masih kerabatnya, misalnya keponakan kita berbuat baik, kita juga dapat jaminan masuk surga. Maka hadis tersebut itu orang yang dapat jaminan masuk surga bukan hanya ketika seseorang itu berbuat baik kepada anak yatim saja, tapi ketika misalnya seorang ibu sabar mendidik 2 anak perempuannya, ketika misalnya suaminya sudah meninggal, ditinggal mati suaminya, dia sabar bisa mendidik 2 anaknya dengan pendidikan yang baik. Pertama kan namanya, ya walaupun itu anak kita ya, tapi ketika bapaknya sudah meninggal kan dia masuk kategori anak yatim. Nah, mendidik anak sendiri saja ketika seperti itu sama, kita mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama, kita mendidik seorang anak perempuan, kita sabar, tekun, giat. Di sisi lain, kita berbuat baik kepada siapa? Kerabat kita. Kerabat. Kan nama anak-anak itu kan masih hitungannya kerabat, keluarga. Nggak ada orang yang meragukan anaknya dewi, ini anak ini bukan keluarga saya, kan nggak ada. Maka artinya di sini maksudnya adalah walaupun itu anak kandung kita sendiri, ketika seorang ibu berbuat baik kepada seorang anak yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, walaupun notabene anaknya sendiri, dia tetap mendapatkan pahala menanggung beban hidup anaknya. Ini betapa mulianya Islam. Coba bayangkan, kalau misalnya seseorang harus ditekankan untuk menyantuni anak yatim, kan nggak setiap orang itu bisa. Terus saya gimana Ustaz, saya pengen nyantuni anak yatim, saya aja sudah ditinggal mati sama suami saya, itu anak ibu. Baik anaknya laki-laki atau perempuan, ketika kita sabar, ya malah dapat pahala double. Sabar mendidik anak, dapat pahala. Kemudian kita telaten menyantuni, mencukupi kebutuhan anak tadi, itu juga mendapatkan pahala. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Ketika seseorang itu memberi makan, berbuat baik kepada orang miskin, maka dia masuk kategori dia bersedekah. Wa hiya 'ala dirrahimi isnatani shadaqatun wasilatun. Dan ketika seseorang itu berbuat baik kepada kerabatnya,
masih ada hubungan darahnya, walaupun tadi anaknya sendiri. Coba bayangkan, sudah mendidik anak sendiri itu malah dapat pahala double. Ketika kita tahu hadis ini, maka jangan putus asa, ibu-ibu sekalian. Misalnya suatu ketika bapak tiba-tiba dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, karena namanya dipanggil itu kan gak ada yang tahu, dadakan. Ya sabar. Sabar itu adalah solusi, bukan Ustaz saya pengen minta nasihatnya, sarannya kecuali satu, jangan ngasih saran saya sabar. Justru sabar itu adalah solusi segala masalah. Orang sepintar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, kalau nggak sabar, nggak bakalan hidupnya itu jadi lebih mudah. Misalnya seorang dokter tiba-tiba karena sakit, tapi dia nggak sabar. Kira-kira sakitnya tadi itu jadi ringan atau jadi berat? Jadi berat. Kok bisa? Karena namanya ketika sakit nggak sabar, akhirnya pikirannya kacau, pikirannya macam-macam. Padahal sebenarnya sakitnya juga biasa saja gitu. Bahkan bisa jadi karena tadi itu tidak sabar, akhirnya kan dia khawatir yang berlebihan membuat dia ini tidak tenang. Karena tidak tenang, akhirnya pikirannya kacau, tidak bisa fokus, malah tambah parah. Maka kalau sakit itu yang pertama sabar, tenang, dinikmati. Justru kalau kita sakit itu harusnya bersyukur, karena orang sakit itu pertama Allah masih cinta kepada kita. Karena kenapa? Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha, maka apabila dia bisa ridho menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada dia, maka Allah akan meridhai orang tersebut. Wa man sakhita falahu suh, dan barang siapa yang dia Rasulullah mangkal, maka dia akan mendapatkan kota Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang sakit itu salah satu ciri Allah itu cinta kepada dia. Kedua, orang yang sakit itu anggap saja ketika kita sakit ini sebagai penggugur dosa kita. Toh kita sebagai manusia kan tidak pernah ada yang namanya terlepas dari namanya dosa. Jadi sakit itu dinikmati saja gitu. Sakit itu dinikmati saja. Sakit itu kan sakit kita ini kan nggak lama dibanding kita sehat. Maka Nabi Ayub alaihissalam itu suatu ketika beliau ditimpa dengan sakit yang begitu parah. Sakitnya itu luar biasa. Berapa tahun? Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 70-an. Tapi jika dilihat Nabi Ayub itu kan sehatnya kan lebih lama dibanding sakitnya. Bahkan sakitnya Nabi Ayub itu gak sembarangan, sudah parah, sakit yang tidak diketahui penyakitnya apa, harta, tahta, anak semuanya hilang. Ada yang mengatakan hilang di sini sampai saking lamanya sakitnya itu, sampai anak keturunannya sudah meninggal. Coba bayangkan. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwasanya sampai anaknya hilang itu saking parahnya, anak-anaknya dan istrinya itu nggak mau ngurusin, ditinggal, diasingkan, dibuang, dijauhi. Coba bayangkan, bapak itu sama di sini kan sakit itu nggak pernah kan disia-siakan sama keluarganya.
diusir, udah kamu pergi sana, nggak usah. Nah, jarang seperti itu. Maka kalau ketika sakit kita hendaknya bersabar. Nah, kita lanjutkan. Dan seseorang ketika bersedekah berbuat baik kepada orang yang masih memiliki ikatan kekeluargaan, maka sejatinya orang tersebut itu pertama dia berbuat baik bersedekah kepada orang tadi, yang kedua wasilatun, dan orang tadi telah menyambung hubungan kekerabatannya. Dan di antara yang bisa menyambung seseorang yang bisa menggabungkan hadis ini adalah ketika seseorang itu dia bisa menyantuni anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatannya. Maka ketika seseorang itu memberi makan, menyantuni, menanggung beban hidup seorang anak yatim, maka sejatinya dia ketika itu sedang menempuh jalan yang sulit. Karena pada hari-hari tersebut dia menanggung. Namanya menanggung kan biasanya dia bisa jatah makannya sekian, akhirnya dikurangi. Harusnya dia makannya bisa kenyang sampai blokean, karena nanggung orang lain, akhirnya makannya ya dikurangi, nggak bisa sampai blokean. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tahamal aqabah." Maka sekali-kali tidak dia telah menempuh sebuah jalan yang sulit. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah engkau apa itu aqabah? Aqabah itu ada yang mengatakan aqabah itu adalah celah di antara dua gunung. Jadi dua gunung yang berdampingan, di sana ada celah yang kecil. Kira-kira Bapak di sini ada yang sudah pernah daki gunung belum? Yang sudah pernah daki gunung monggo angkat tangan. Kaliurang. Nama? Oh, Kaliurang. Coba. Semeru, Merapi, Merbabu gitu loh. Rinjani. Adik belum pernah daki gunung? Wah, belum ya? Wah, kesel. Ya siapa tahu dulu ketika mudanya suka daki gunung. Cuma di antara dua gunung tersebut itu biasanya ketika ada gunung yang berdempetan, maka di antara dua gunung tersebut ada celah yang kecil. Kira-kira kita kalau mau mendaki gunung lewat celah yang kecil tadi memungkinkan atau tidak? Nggak mungkin. Atau nggak usah gunung yang berdempetan. Satu gunung ketika ada lubang, kayaknya ini jalannya kayaknya aneh. Siapa tahu bisa langsung ke puncak cepat. Tapi jalannya itu misalnya sempit, berbatuan, kerikil, kanan kiri jurang. Maka kan ketika seseorang mendaki, wah ini cari mati, kanan kiri jurang, jalannya sempit. Mending saya cari jalan yang jauh, nggak masalah. Yang penting lebih lebar, aman, nggak lama, nggak masalah. Maka ketika orang tersebut itu fakul raqabah, orang tersebut sejatinya sedang menempuh jalan yang sulit. Siapakah orang yang menempuh jalan yang sulit? Fakul raqabah, yaitu orang-orang yang membebaskan budak. Bapak Ibu sekalian, budak itu zaman dulu ada perbudakan, sekarang sudah tidak ada. Kalau membebaskan budak, misalnya kita punya seorang budak yang selama ini melayani kita apa saja diturutin. Budak itu beda dengan pembantu ya. Kalau pembantu itu kan kita sakiti, kita nggak boleh dolim. Kita nggak ngasih upah, dolim. Nggak gaji dia, dolim. Pembantu, karyawan dan lain sebagainya, itu beda dengan budak. Kalau budak kita mau menyakiti, kita mau nempeleng, misalnya aku lagi anak sama Pak Parti misalnya, mau Pak Parti, boleh enggak? Atau misalnya aku lagi mangkel sama Pak siapa gitu. Wah, akhirnya budak kita buat pelampiasan, kita nonjok sampai luka nggak masalah. Ya kita, kalaupun nanti luka kena giat, itu giatnya cuma setengah gitu. Bahkan bukan hanya itu, budak itu
Ya intinya budak itu kayak hewan lah, diapa-apain bebas lah. Sehingga ketika seseorang yang biasanya dilayani oleh budak, terus suatu ketika namanya budak itu kan biasanya dijual belikan, dijual ini harganya berapa, budak ini bagus harganya 1 miliar misalnya, bebasin budak, beli budak mahal-mahal, kemudian dibebaskan. Itu kan ibaratnya golek mowo, wis duwe budak apik-apik, selama ini melayani hidup kita, kok malah dimerdekakan. Jadi merdeka itu daftarnya seperti manusia lain, sudah seperti manusia biasa, nggak boleh didolimi dan lain sebagainya. Artinya itu kan golek moro, kalau bahasa Jawa golek moro. Wis urip penak kok malah enek sing nglayani, kok malah budaknya dibebaskan. Awit amun fi yaumin di masqabah. Dan orang yang menempuh jalan yang sempit selain itu adalah seseorang yang memberi makan kepada orang lain fi yaumin di masqabah, pada hari di mana manusia itu kebanyakan sedang tertimpa kelaparan, misalnya sedang ada musibah, misalnya di daerah jangan daerah kita tinggal, pokoknya kasih itu. Misalnya ada seseorang yang tinggal di suatu daerah, kemudian daerah tersebut itu terkena bencana. Kan namanya terkena bencana kan orang tadi dengan yang lain kan sama-sama sedang kena musibah. Atau yang seperti yang belum lama ini yang Pertamina meledak di Pelumpang. Misalnya ada warga Pelumpang sama-sama terkena ledakan Pertamina. Terus kemudian ada salah satu warga Pelumpang itu berbuat baik kepada warga yang lain. Wes sing mangan dhisik. Padahal dia belum makan gitu. Dia sedang tertimpa musibah. Kok bisa-bisanya dia mengedepankan orang lain? Maka ada sebuah kisah yang menakjubkan. Suatu ketika sebuah perang, ada 3 orang ini semuanya itu kehausan. Karena mereka itu mencintai saudaranya. Ketika saya minta minum, akhirnya disodorkan minum kepada dia. Ketika mau diminum, tiba-tiba dia saudaranya yang lain kehausan. Udah gak usah saya, itu teman gue yang sebelah, kasih minum dia dulu. Kemudian yang mau kasih minum pindah ke sebelahnya. Orang tadi mau minum, lihat saudaranya yang lain itu apa? Kehausan. Gak usah, jangan saya. Itu saudara saya sepertinya lebih membutuhkan minum. Ketika didatengin sampai sana, ternyata orang tadi sudah meninggal. Akhirnya orang yang bawa minuman tadi balik ke orang kedua. Ketika didatangi, ternyata orang kedua itu sudah meninggal juga. Akhirnya balik kepada orang pertama. Apa yang terjadi? Ternyata orang pertama itu sudah meninggal juga. Apa kata Rasulullah SAW? Sejatinya 3 orang ini adalah orang yang saling bersaudara dan kelak insya Allah akan reuni di surga. Coba bayangkan, mengedepankan. Padahal orang pertama, orang kedua, orang ketiga sama-sama sedang membutuhkan. Tapi ketika dia sedang membutuhkan, masih ingat saudara yang lain. Udah jangan saya, dia aja. Dia mungkin lebih membutuhkan daripada saya. Maka ketika itu sejatinya orang tersebut itu sedang mencari masalah, menempuh jalan yang sulit. Atau misalnya seperti kemarin zaman pandemi corona, semua di lockdown, kerja yang biasanya kita bisa kerja sekarang WFH di rumah, terus gajinya dulu misalnya 100% jadi cuma 50, 20, 30, cuma 70%, dipotong banyak. Tapi ketika zaman corona, zaman pandemi, kok ada orang yang masih sempat-sempatnya mikirin orang lain, masih rajin sedekah, masih gemar untuk berbuat baik. Maka orang tersebut itu sejatinya tadi nyari masalah dengan hidupnya sendiri. Yatiman dan maknobah, atau seseorang yang berbuat baik kepada anak yatim yang masih
yatiman da maqrabah, seorang berbuat baik kepada anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan, au miskinan da maqrabah, atau seseorang yang berbuat baik kepada orang miskin yang begitu sangat miskinnya. Maka kenapa orang tersebut itu cari masalah? Ya karena orang-orang seperti ini gak akan bisa ngasih feedback, gak akan bisa memberi kita ini balasan. Kan biasanya orang, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita kan berusaha untuk membalasnya. Sedangkan orang yang sedang tertimpa musibah, apa yang kita harapkan dari orang tadi? Gak mungkin dia bisa membalas kita. Kemudian orang kita berbuat baik kepada orang yang begitu miskin, gak mungkin orang tersebut mau membalas kebaikan kita. Makanya orang-orang tersebut adalah para manusia penduduk surga yang berjalan di atas muka bumi. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, loyal kepada orang lain, maka syukurlah. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain, padahal tidak ada sesuatu hal yang bisa dia dapatkan dari orang tersebut. Maka sejatinya orang tersebut itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada orang tersebut agar dia masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita berbuat baik, mari kita kepada anak yatim itu kita mau melakukan mereka itu sebagaimana kita mau melakukan anak kita sendiri. Sebagaimana anak kita ini tidak ada jaminan kita bisa membersamai mereka sampai mereka dewasa. Maka ketika kita lihat anak yang kira-kira kasihan ditinggal wafat oleh orang tuanya, maka mari kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik kepada orang tersebut, sejatinya kita juga telah berbuat baik kepada anak kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga, maka mudahkanlah urusan kaum muslimin. Maka ada sebuah pepatah, ini terakhir sebagai penutup, ada sebuah pepatah di masyarakat kita. Kalau ada masalah bisa dibuat apa? Mudah. Kenapa harus dipersulit? Nah, itu yang benar begitu. Kalau ada masalah mudah bisa dipersulit, kenapa tidak dipersulit? Ya kan seringnya begitu. Kita mau ngapunten, kita misalnya mau ngurus surat ke sana kemari, sering kali di pingpong, lempar sana, lempar sini, lempar mana. Ya kalau misalnya bisa mudah, legal, bukan nyogok, bukan nyuap, langsung. Maka apa? Ingatlah ketika kita mempermudah urusan orang lain dalam urusan yang legal, bukan suap, bukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka sejatinya kita sedang memudahkan diri kita ini untuk masuk surga. Dan ketika kita mempersulit urusan orang lain, suka misalnya masalah mudah malah dipersulit, maka Rasulullah SAW mendoakan kepada mereka, man syaqqa amral muslimina fa syaqqa alaihim. Barang siapa yang mempersulit urusan kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersulit urusannya kelak di dunia masih mending, di akhirat mau masuk surga. Nah, tunggu kamu, balik terbalik, ngomong jangan. Kita ketika jalan raya suruh terbalik aja udah puyeng, waduh jalannya nanti ditutup kabeh. Padahal kadang bisa bukanya sedikit, kan cuma kita. Beda kalau yang nanti banyak, udah pas tutup balik. Kalau kita dan
masih memungkinkan cuma satu kan buka aja gitu loh, asal nggak ganggu orang. Maka hati-hati ketika seseorang itu mempersulit urusan hidup orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, monggo Edi. Nabi Ayub. Ini bagaimana ilmunya Pak untuk memberikan suatu nasihat kepada seseorang yang saatnya itu yang mungkin sudah bermasyarakat, ya. Karena ini tidak mudah ketika kita menyampaikan untuk sudah dia menolak, kowe orang merasa aku itu merasa ya. Kita yang situ itu bagaimana? Gimana memberi nasihat kepada orang yang sedang menerima musibah? Gimana? Karena ketika kita memberi nasihat ya orang sakit, semua sakit, aku. Kita kasih saran, Pak, Bu, sabar. Yo sabar, aku wis belum kayak sabar lagi. Tapi sejatinya begini. Ketika seseorang itu sedang tertimpa musibah, pilihannya kan ada dua. Pertama, ketika orang sedang tertimpa musibah itu apa? Pertama, sebenarnya sejatinya sabar itu bukan pilihan, kewajiban. Orang tertimpa musibah itu kewajibannya sabar, wajib. Nah, kenapa kok dikatakan wajib? Ya nggak mungkin dia mau menghindari musibah tersebut. Mau dia lari kemanapun pasti terkena. Artinya apa? Ketika dia tertimpa musibah dia harus sabar. Walaupun ketika tertimpa musibah kan orang mau milih mau sabar atau ngeluh. Ya cari jalan keluar pasti. Terus sampai jalan keluar ya pasti. Tapi kalau ketika seseorang tertimpa musibah ngeluh, masalahnya bukan semakin ringan malah semakin besar. Sedangkan kalau orang sabar itu karena sudah kewajiban. Maka ada orang mengatakan, ada salah seorang ulama mengatakan, kalau kamu itu tertimpa musibah terus kamu nggak sabar, kamu dosa. Tapi kalau misalnya kamu tertimpa musibah itu terus kamu sabar, sejatinya itu biasa saja. Tapi tetap Allah memberikan orang tersebut itu pahala. Karena apa? Namanya orang yang tertimpa musibah itu gak ada pilihan lain kecuali sabar. Ya gak ada lain. Mau menolak musibah gak mungkin. Mau bersuara tambah dosa. Mau ya Allah, kok gak ada kepadamu. Itu orang gak kamu kenain musibah, saya kena musibah. Malah nambah masalah, nambah dosa. Musibahnya malah semakin berat. Maka kalau ya gimana nasihat orang sedang tertimpa musibah? Ya susah Pak, susah. Tapi walaupun begitu tetap kita nasihati, kita ngasih nasihat. Siapa tahu ya nasihat kita ditolak, tapi suatu saat akan diterima. Setidaknya kita saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena namanya hidup itu dua hal yang Allah Subhanahu wa taala itu catat kebaikan. Seseorang yang saling menasihati dalam kebaikan dan seseorang yang saling menasihati dalam masalah kesabaran. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala catat dalam mizan hasanah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi